Shalom, selamat datang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bersama-sama beribadah, memuji menyembah Tuhan, menaikkan pujian pada saat ini. Kita semua yang diberkati, mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur setiap hal yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Saat ini kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini di dalam nama-Mu saja Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menuntun dan melawat hidup kami semuanya yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah. Kami serahkan seluruhnya Tuhan di dalam nama-Mu saja. Karena Engkau adalah Allah yang layak dipuji, Allah yang disembah. Engkau adalah Allah yang baik Tuhan di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan amin. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup, Yesus yang sungguh baik. Kemuliaan dan keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena Dia Allah yang baik. Namanya begitu indah. Amin. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Yesus Kau sungguh baik Tuhan. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau Tuhan. Ku cinta Kau
ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, haleluya. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu Tuhan, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Haleluya Tuhan, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya kemuliaan, hanya keagungan, hanya bagi Tuhan. Layak Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya kemuliaan, keagungan Tuhan hanya bagimu ya Bapa. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan, ku sembah Kau Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagimu. Layakan Tuhanku, sembah Dia, sembah Dia karena Dia adalah Allah yang baik. Namanya begitu indah. Ku cinta Kau Tuhan. Sembah, sembah Dia. Terpujilah Kau Tuhan. Hanya bagimu kuasa dan kemuliaan. Haleluya, 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 haleluya.
sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik Bapa. Saat ini Engkau ada di tengah kami ya Bapa. Kau merawat seluruh yang ada di tempat ini ya Bapa, maupun di rumah ya Tuhan. Urapi kami ya Bapa, agar kami dapat lebih-lebih menyembahkan Engkau ya Tuhan, agar kami dapat lebih-lebih lagi Tuhan berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Kau selalu memberkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang baik buat kami. Mau selalu memuji-Mu Tuhan, ku selalu menyembah-Mu Tuhan, ku selalu haleluya, haleluya. Kami selalu ada, kami selalu menyembah Engkau kapanpun kami selalu menyembah Engkau. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, hormat dan kuasa Tuhan kami kembalikan hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Dan kami siap untuk lebih-lebih lagi memuji Engkau, menyembah Engkau. Dan kami siap untuk Kau berkati di dalam firman yang akan Kau sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Hanya namanya saja yang layak ditinggikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku
segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Tiada Allah yang agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan. Haleluya. Layak berkuasa. Dia selalu memerintah. Katakan sama-sama. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Dialah Raja mulia Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bani. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita mendengarkan apa yang Tuhan akan beri buat kita. Terima kasih ya Bapak yang baik. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami datang dan kami hadir dan berada tepat di mana kami berada Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan masih Kau beri harapan, Kau beri penghidupan, dan Kau beri berkat yang luar biasa saat ini. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan melakukan yang terbaik Tuhan. Kami akan mendengarkan firman yang akan Kau sampaikan bagi kami. Kami tahu Tuhan bahwa apapun yang akan Kau sampaikan Tuhan, tidak ada hal yang sia-sia yang akan Kau berikan bagi kami. Kami tahu Bapa, kami tahu dan kami percaya Tuhan, sesuatu akan terjadi ya Bapa. Kami tahu Kau akan melawat kami semuanya, dan Kau akan memberikan yang terbaik buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami layak untuk bersyukur dan berterima kasih di hadapan Engkau Tuhan, karena Engkau ada Allah yang hidup, Allah yang berkenan buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan saat ini hanya di dalam-Mu saja firman yang akan memberikan kelegaan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua percaya, katakan amin. Ku bersyukur Bapa, setiap hal yang telah Kau janjikan bagi kami, Kau berbuat selama hidup kami di Tuhan. dalam hidupku. Di mana rancangan yang begitu indah Rancangan indah dan banyak terjadi di setiap hidup kami Tuhan. terjadi di hidupku. Kau adalah Allah, Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna terlalu nyata nyata di dalam hidup kami ya Bapa. Katakan sama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, wah kasih setiamu di dalam
bersyukur Bapa, ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Ku selalu bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi, kami kembalikan hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, mau bersyukur Tuhan. Katalah hanya padamu buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Walaupun di dalam lembah yang kelam ya Tuhan, Kau selalu ada bersama kami. Tangan-Mu selalu menopang kami. Tidak ada Engkau akan tidak membantu kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami percaya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tak ada lembah kelam yang ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab Kau tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku selalu bersyukur. Sebab kasih setiamu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Ku bersyukur
bersyukur Bapa, haleluya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh, Buat kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya, ku bersyukur, ku bersyukur karena hanya kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, oh, oh. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang telah Engkau limpahkan pada setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk saat ini Tuhan, di mana kembali kami boleh beribadah kepadamu Tuhan melalui siaran online ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Engkau urapi setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti maksud dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu sehingga apa yang disampaikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kembali hari ini kita bisa bertemu kembali lewat siaran online ini, ya. Dan kalau kita coba hitung, kurang lebih sudah hampir 4 bulan kita melakukan ibadah secara online melalui YouTube ini di rumah masing-masing, ya. Dan dari pemerintah memang sudah memperbolehkan rumah ibadah dipergunakan untuk kegiatan ibadah, tapi kita masih belum melakukannya karena dari pemerintah juga memberi batasan bahwa anak-anak dan orang yang berusia lanjut belum boleh ikut berkumpul. Nah, jadi untuk sementara kita masih melakukan ibadah secara online. Nah, dengan adanya pandemi ini kita melihat bahwa banyak pemerintahan di negara-negara memberlakukan yang namanya lockdown, ya. Mereka harus melakukan segala kegiatan di rumah masing-masing. Meskipun sekarang ini sudah banyak negara yang melonggarkan dan banyak negara yang sudah beraktivitas normal kembali. Demikian juga negara kita. Nah, dengan bekerja dan sekolah dari rumah, tentunya membuat semua anggota keluarga berkumpul bersama-sama di rumah. Yang tadinya pagi-pagi seorang suami harus berangkat ke kantor, atau istri juga ada yang ke kantor, lalu pulang sampai rumah sudah gelap, anak-anak sekolah, mereka jarang bertemu. Dengan adanya lockdown ini, PSBB kalau di negara kita,
Suami, istri, dan anak menjadi sering ketemu. Mereka meluangkan waktu ketemu sepanjang hari. Mereka bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Nah, tentunya banyak orang mengatakan ini baik untuk hubungan keluarga. Suami istri sering ketemu, orang tua anak ketemu, jadinya bisa ngobrol, bisa meluangkan waktu bersama. Tapi ternyata kalau kita pelajari dan kita lihat di berita, kenyataannya berbeda. Banyak orang yang ketika berkumpul bersama keluarga, antara suami dan istri, mengalami banyak masalah yang timbul. Bahkan ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya berakhir dengan perceraian. Kalau kita lihat di China, pengajuan perceraian setelah lockdown dilonggarkan itu melonjak. Begitu juga di Jepang mengalami masalah yang sama. Di negara Eropa, salah satunya di Inggris, ada satu firma yang mengatakan bahwa perceraian di Inggris itu meningkat 230%. Di Arab Saudi juga mengalami peningkatan sekitar 30%. Kenapa bisa begitu? Padahal kan suami istri kumpul di rumah, orang tua anak kumpul di rumah. Harusnya bisa lebih baik. Ternyata meningkatnya hal ini, meningkatnya perceraian ini disebabkan banyak masalah yang timbul. Nah, kita lihat masalah-masalah itu biasanya diakibatkan, yang pertama, masing-masing mengalami stres di rumah, harus di rumah, nggak bisa kemana-mana sehingga mereka stres. Mereka yang tadinya bisa bersosialisasi dengan teman-teman, bisa keluar ke mall, bisa jalan-jalan, bisa berlibur, mereka harus di rumah, nggak bisa kemana-mana. Ini akhirnya jadi stres dan akhirnya emosi. Lalu ada yang stres karena kesibukan pekerjaan kantor yang harus dikerjakan di rumah. Sebagai seorang istri, seorang ibu, ngerjain kerjaan kantor, lalu ngurusin anak, ngurusin rumah tangga, nyiapin makanan, membuat semuanya menumpuk dan akhirnya stres. Lalu adanya kebiasaan-kebiasaan buruk dari pasangan yang tadinya tidak terlalu terlihat karena ketemunya jarang-jarang, tapi karena harus ketemu seharian, akhirnya kebiasaan-kebiasaan buruk ini jadi masalah, jadi kelihatan. Nah, lalu adanya dengan stres itu bisa menimbulkan emosi, lalu menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu adanya perbedaan pendapat juga. Kalau tadinya beda pendapat, ya udahlah, pergi masing-masing, suami ke kantor, istri kerja di kantor atau di rumah, nggak terlalu masalah. Tapi karena harus di rumah terus-terusan, perbedaan pendapat ini juga akhirnya memperuncing. Ada juga yang karena faktor ekonomi, mereka cemas. Ada yang gajinya dipotong, ada yang kena PHK, itu mengakibatkan masalah. Ada juga yang cemas karena kesehatan. Berita-berita tentang virus mengakibatkan mereka cemas. Gimana dengan di Indonesia? Kalau kita baca di berita, di Jepara itu dari bulan Januari sampai Juni sudah hampir kira-kira 1.000 kasus perceraian di Jepara. Dan paling banyak itu di 2 bulan terakhir, yaitu Mei dan Juni. Paling besar penyebabnya adalah faktor ekonomi. Suami yang biasanya bekerja lalu kena PHK, sehingga akhirnya istri nggak tahan. Akhirnya istri menggugat cerai. Nah, masalah-masalah ini timbul sehingga banyak orang, banyak ahli, banyak psikolog itu mencoba cari cara gimana supaya tingkat perceraian ini bisa ditekan. Mereka coba cari kasih saran kepada orang-orang bahwa yang pertama, pasangan suami istri ini kalau punya masalah
datanglah ke konselor pernikahan, atau mungkin datanglah ke seseorang yang bisa dianggap bisa membantu. Lalu juga dikatakan, oh suami istri harus kasih ruang dan waktu, yang orang-orang bilang me time, waktu sendiri. Jadi suami punya waktu sendiri, istri punya waktu sendiri, supaya nggak terlalu jenuh. Lalu juga dikatakan, oh bikinlah komunikasi yang baik. Ada yang bilang, oh harus saling menghargai dong, suami istri harus saling menghargai. Lalu ada yang mengatakan, oh coba lakukan hal yang menyenangkan bersama-sama. Misalnya ada yang senang masak, ayo coba masak sama-sama gitu. Nah, bahkan di Jepang itu ada layanan untuk penyewaan kamar untuk pasangan suami istri yang mau berpisah sementara supaya jangan sampai cerai. Jadi entah suaminya atau istrinya pindah ke kamar itu, ke mungkin kos di suatu rumah, supaya pisah dulu sementara, supaya nggak cerai. Kalau kita lihat bahkan di Jawa Barat itu ada berita yang mengatakan pasangan yang bercerai itu wajib menyumbangkan 100 pohon, benih pohon untuk penghijauan. Bayangkan menyediakan 100 benih pohon, bikin susah. Memang tujuannya adalah supaya mereka tidak bercerai. Banyak orang melakukan menghindari perceraian. Banyak cara yang dilakukan untuk menghindari atau menekan masalah. Namun kalau kita lihat dalam firman Tuhan, sebenarnya firman Tuhan sudah memberikan resepnya buat setiap kita. Melalui Rasul Paulus memberikan bekal pada semua suami istri supaya terhindar dari masalah-masalah tersebut. Kita buka dalam Kolose 3 ayat 18 dan 19. Kolose 3 ayat 18 dan 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Mungkin kalau kita pikir kurang lengkap, kita coba buka Efesus 5. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Efesus 5 ayat 22 sampai 33 berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Mungkin kalau sampai di sini aja suami-suami mikir, tuh istri tunduk kepada suami seperti jemaat kepada Kristus. Tunduk, harus nurut. Tapi jangan lupa di ayat 25 ada sambungannya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya, sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kalau kita lihat mulai ayat 25 ini bicara kepada suami-suami, bahwa tugas suami itu sangat berat. Jadi jangan cuma bilang dari ayat 22 sampai 24 mengatakan istri harus tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Tetapi di ayat 25 mengatakan
suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, menyerahkan diri baginya berarti seorang suami harus menyerahkan diri bagi istrinya. Jelas di sini dikatakan suami harus mau berkorban bagi istrinya. Suami harus mau menanggalkan egonya sendiri, menanggalkan kenyamanannya sendiri. Sementara itu istri juga harus tunduk kepada suami, menanggalkan harga dirinya. Nah, banyak laki-laki yang memilih makan kesenangannya sendiri tanpa mempedulikan istrinya. Mungkin mereka lebih mengutamakan hobi daripada meluangkan waktu dengan istri. Lebih memilih ngobrol ngumpul sama teman-teman daripada ngobrol sama istri. Lebih milih berkarir daripada mempedulikan istri. Sementara itu banyak juga istri yang karena merasa bisa dan mampu, dia tidak mau tunduk kepada suami. Apa-apa dilakukan sendiri tanpa melibatkan suami. Apalagi kalau si istri ini berasal dari keluarga yang ekonominya lebih mampu daripada suami, mungkin si istri pekerjaannya lebih baik daripada suami, atau mungkin pendidikannya lebih tinggi daripada si suami. Banyak kali istri seperti ini mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan suami. Kita lihat di dalam Alkitab, Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kita lihat, kita tahu ayat ini, kita tahu kisah ini, yaitu ketika Hawa dicobai oleh ular. Ular mengatakan kepada Hawa, buah ini dimakan, nggak apa-apa, nggak akan ada masalah, bahkan kamu akan jadi seperti Allah, bisa tahu yang baik dan yang jahat. Hawa pada saat itu tergiur dan akhirnya ngambil buah itu tanpa ngomong-ngomong apa-apa sama Adam. Dikatakan di sini jelas-jelas kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Jadi pada saat itu Adam ada bersama dengan Hawa. Tapi apa yang dilakukan oleh Hawa? Kita nggak tahu Adam lagi ngapain. Tapi kalau dikatakan Adam bersama-sama dengan Hawa, kenapa Hawa nggak minta persetujuan dari Adam? Kenapa dia nggak nanya-nanya sama Adam? Kenapa dia langsung ambil buah itu dan makan dan langsung kasih ke Adam? Sebaliknya, Adam, kenapa dia membiarkan Hawa mengambil buah itu, membiarkan Hawa memakan buah itu? Tentunya kalau dikatakan Adam bersama-sama dengan Hawa pada saat itu, Adam mendengar percakapan antara Hawa dengan ular. Tapi kok dia nggak melarang Hawa untuk ngambil buah itu? Apakah dia tidak mengasihi Hawa? Ataukah Hawa tidak mau tunduk kepada Adam? Kita nggak tahu tentang hal ini. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Suami yang tidak mengasihi istri dan istri yang tidak mau tunduk sama suami akan mengakibatkan masalah di dalam rumah tangga. Suami yang mengasihi istri tidak akan menyakiti hati istri. Sementara istri yang tunduk kepada suami tidak akan minta cerai dari suaminya hanya karena suaminya di-PHK. Nah, masalah-masalah tadi kalau yang kita perhatikan, masalah-masalah yang timbul yang mengakibatkan perceraian itu meningkat berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali lipat, akarnya adalah
suami yang tidak mau mengasihi istri, dan istri yang tidak tunduk kepada suami. Mungkin ada yang bertanya, wah gimana, kan kita nggak tahan, stres di rumah, stres ekonomi berantakan, di PHK, stres semuanya nggak kuat. Kalau kita lihat, sebenarnya juga dalam firman Tuhan sudah ada resepnya, sudah ada pesan. Kita buka 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat ini sering dipakai orang, katanya tuh makanya harus sesama yang agamanya sama, Kristen ya sama Kristen. Padahal sesama Kristen pun tidak menjamin rumah tangganya akan bebas dari masalah. Berapa banyak keluarga Kristen berantakan. Kalau kita pelajari kalimat pasangan yang tidak seimbang, itu mengambil bahasa Yunaninya adalah heterosuguentef. Heterosuguentef, ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah unequally yoked together. Maksudnya adalah dikenakan kuk bersama-sama secara tidak seimbang. Jadi jangan merupakan pasangan yang kalau dipakai kuk bersama-sama jadi nggak seimbang. Seorang petani yang membajak sawah atau ladangnya biasanya menggunakan hewan untuk membajak, menarik bajaknya. Dan biasanya bajak ini ditarik oleh 2 ekor hewan yang dipasang dengan kuk. Nah, petani akan menggunakan hewan yang sama, nggak mungkin menggunakan hewan yang berbeda. Misalnya dia pakai lembu dengan kuda, itu nggak mungkin bisa. Atau kuda kan mirip-mirip sama zebra, dipakein aja, nggak bisa juga. Harus hewan yang sama. Kalau kita lihat kereta kuda pun nggak ada yang pakai kuda terus campur dengan zebra, nggak bisa. Hewannya harus sama. Lembu ya dengan lembu, kuda ya dengan kuda. Tapi meskipun sesama lembu pun harus yang bisa sama, yaitu lembu besar nggak bisa barengkan, ditarik bersama-sama dengan lembu yang kecil, nggak bisa. Kuda besar juga nggak bisa sama kuda yang kecil. Harus kuda sesama yang besarnya sama, lembu pun yang besarnya sama. Hal ini berbicara mengenai suami istri harus dapat menanggung beban yang sama. Beban ini bisa bicara mengenai masalah hidup, bisa bicara mengenai masalah apapun. Yang jelas suami istri harus dapat menanggung beban yang sama. Suami istri harus dapat saling berbagi sehingga beban yang ada bisa dipikul bersama-sama, sehingga bisa terasa lebih ringan. Mungkin menghadapi masalah ekonomi, menghadapi masalah ngurus anak, masalah apapun harus ditanggung bersama. Beberapa waktu yang lalu saya nggak sengaja nonton sebuah film menceritakan bahwa si suami ini berasal dari keluarga nelayan yang dia berasal dari Malaysia. Sementara si istri ini anak dari bos properti di Singapura. Nah, si suami ketika baru menikah, dia berusaha membuktikan bahwa dirinya ini mampu secara ekonomi, mampu membiayai. Sehingga semua biaya pernikahan dia coba tanggung sendiri. Nggak pakai ngobrol sama istrinya. Pokoknya istrinya minta apa, iya aja. Keluarga istrinya minta apa, diiyain. Sampai akhirnya dia terlibat hutang
bahkan terlibat masalah dengan kepolisian. Karena apa? Karena tidak mau membagi beban. Dia gengsi. Ada juga yang saya pernah tahu, ada pasangan suami istri menghadapi masalah dengan usaha keluarga, istri semua yang nanggung. Kenapa? Karena si istri ini merasa kasihan suamiku, dia udah tua. Memang beda usianya lumayan banyak. Dia katakan kasihan suamiku. Nanti kalau dia ngadepin masalah kayak gini, jantungnya kumat, ntar jadi masalah. Kasihan, jadi aku aja yang nanggung. Nah, ini sebenarnya tidak benar. Masalah suami istri harus ditanggung bersama-sama. Makanya dikatakan harus menjadi pasangan yang seimbang. Nah, kalau kita pelajari, maka semua masalah dalam pernikahan itu utamanya ya 3 itu. Suami yang tidak mengasihi istri, istri yang tidak mau tunduk sama suami, dan suami istri bukan merupakan pasangan yang seimbang. Kalau misalnya suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, lalu istri mau tunduk pada suami seperti jemaat terhadap Kristus, dan suami istri merupakan pasangan yang seimbang, maka saya percaya nggak akan ada kekerasan dalam rumah tangga, nggak akan ada saling menyakiti, nggak akan ada masalah dengan komunikasi. Masalah apapun bisa ditanggung bersama. Kebiasaan-kebiasaan buruk bisa dikurangi dan bisa saling diterima dan saling diampuni. Kita tahu bahwa orang yang kehidupan rumah tangganya tidak beres, maka dia sangat sulit menjadi berkat di luar rumah. Mungkin ada yang berpikir, ini mungkin firman Tuhan hari ini buat suami istri yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga. Mungkin ada yang berpikir, saya kan belum berkeluarga, belum punya suami, belum punya istri, berarti ini firman bukan buat saya. Tapi biar firman ini boleh menjadi bekal buat kita semua, termasuk buat yang belum menikah. Biar ini boleh menjadi bekal, supaya nanti ke depannya jangan ada masalah di dalam keluarga, di dalam hubungan suami istri. Bagi yang sudah menikah dan mungkin pernah dan sering mengalami masalah, mungkin berpikir, aduh suamiku udah sering kali menyakiti aku udah gak tahan lagi. Aduh istriku udah sering kali meremehkan aku, melecehkan aku udah gak tahan juga. Nah, pada saat ini, ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, biar kita semua boleh bertobat, kita boleh berubah dari kebiasaan lama kita. Dan sebagai suami atau istri yang pernah mengalami kekecewaan atau disakiti oleh pasangannya, biar kita boleh mengampuni pasangan kita. Seperti Tuhan Yesus, seperti Kristus mau mengampuni jemaat, kita juga mau saling mengampuni antara suami dan istri. Mungkin seorang suami udah berulang kali menyakiti hati istri. Saya pernah tahu ada pasangan suami istri, si suami 9 tahun selingkuh, dan selama itu dia sudah sering kali membawa banyak wanita ke rumah, bukan hanya satu, tapi banyak dibawa ke rumah. Tapi si istri akhirnya mau mengampuni si suami. Si suami akhirnya mau bertobat dan hidup mereka dipulihkan. Dan pada saat ini hidup mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam bimbingan pranikah, saya tegaskan pada setiap pasangan yang ingin menikah bahwa pernikahan itu ada tujuannya. Tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan.
Dan mereka yang menikah atau mau menikah harus tahu tentang tujuan itu. Setiap suami istri harus dapat bergandengan tangan untuk memenuhi, untuk mencapai tujuan yang ditentukan Tuhan di dalam pernikahan. Kalau tidak bisa menanggung beban yang bersama, bagaimana bisa mencapai atau memenuhi tujuan yang telah ditentukan oleh Tuhan? Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk menjadi saksi Tuhan, dimulai dari Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Seringkali kita dengar bahwa Yerusalem ini bicara tentang ruang lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga. Bagaimana kita mau bisa jadi berkat buat lingkungan di luar sana kalau di dalam keluarga kita nggak bisa jadi berkat? Berapa waktu yang lalu saya ketemu seorang hamba Tuhan. Dia memang keluarganya boleh jadi berkat. Keluarganya sangat harmonis. Bahkan si suami, saya ketemu dengan yang suaminya, dia mengatakan selama kurang lebih dia menikah sekitar 20 tahunan, dan selama itu dia tidak pernah marah sama istri. Pada waktu itu waktu dengar, saya agak ciut, karena selama saya menikah saya sudah sering marah sama istri saya. Tapi pada saat itu saya berpikir, berapa banyak keluarga, pasangan suami istri, suami dan istri sering berantem. Tetapi biar ketika kita udah sering berantem sekalipun, kita boleh tetap bersatu. Kenapa? Karena Tuhan yang mempersatukan kita. Ketika kita mau mengampuni, maka Tuhan akan membela kita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, biar kita boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh berusaha untuk bisa jadi berkat di lingkup keluarga kita, bagi suami atau istri kita, bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita, sehingga kita bisa jadi berkat di luar sana, sehingga kita bisa boleh mengagungkan Tuhan dimanapun kita berada. Kita boleh selalu meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Amin buat firman Tuhan. Kita akan pujikan sebuah pujian. Sangat ku cinta Tuhan.
Pujian ini mengatakan bahwa jiwa kita mengagungkan pribadi Tuhan. Kita mengagumi hikmat Tuhan, mengagumi kebijaksanaan Tuhan. Bagaimana kita dapat memuji keagungan Tuhan kalau di dalam rumah tangga kita selalu ada pertengkaran, pertikaian, kekerasan, masalah-masalah yang tidak selesai. Bagaimana kita bisa memuja Tuhan sebagai Raja kita kalau kita tidak mau mengampuni istri kita, ketika kita tidak mengampuni suami kita? Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Firman Tuhan jelas mengatakan suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Sementara istri harus tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Suami istri harus menjadi pasangan yang seimbang, dapat menanggung beban yang sama, supaya kita dapat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mencapai tujuan pernikahan yang Tuhan tentukan bagi setiap kita. Kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita puji keagungan Tuhan. Katakan jiwaku memuji, Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Biar setiap pujian ini boleh keluar dari dasar hati kami, merupakan kerinduan yang terdalam di dalam setiap hidup kami, untuk kami mengasihi Engkau dengan benar Tuhan, memuji Engkau lewat hidup ini, lewat keluarga dan rumah tangga kami, agar supaya setiap kami masing-masing mengerti akan tujuan hidup kami, tujuan hidup pernikahan, tujuan hidup keluarga, agar supaya menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, setiap pribadi, setiap suami istri, setiap keluarga dan rumah tangga. Bahkan Engkau yang sanggup memberikan pengertian kepada pasangan masing-masing kalau mereka ada masalah,
Sehingga jangan sampai perceraian itu terjadi di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tolong Tuhan, di masa-masa yang semakin sulit ini, manusia yang sudah mengasihi diri sendiri, tetapi biar setiap pasangan Kristen, setiap keluarga Allah, mereka sungguh dapat memuliakan Engkau di dalam setiap hidup mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam roh hati setiap kami semua, agar supaya kami semakin dapat mengerti akan arti kehidupan yang sesungguhnya sebagai pribadi, sebagai suami istri, juga sebagai keluarga, sebagai orang tua. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau akan bukakan terus rahasia firman-Mu, dan makin banyak jiwa yang boleh dipuaskan di dalam setiap pelayanan yang dilakukannya. Berkati Tuhan anak-anak-Mu juga yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, worship leader, singer, pemain musik yang mengatur multimedia, sound system, demikian juga yang merekam ini semua. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka. Berkati jemaat-Mu juga Tuhan, mereka yang belum bisa ke gereja, mereka yang ada di rumah masing-masing. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, mereka tetap dapat menikmati keadaan yang masih berlangsung karena pandemi ini. Dan bahkan kalau ada yang sakit, Tuhan Engkau rawat mereka. Tolong Ciaswi, kuatkan Tuhan, dan kiranya nanti kalau hari Senin dia kembali pulang ke rumah, maka dia boleh tetap ada di dalam keadaan sehat. Engkau juga berkati Ibu Anita, Engkau juga kuatkan dia sekalipun kondisi fisiknya sudah begitu lemah, tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang akan bekerja supaya dia tetap bisa berharap terus dan mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Mereka yang sudah lanjut usia juga Tuhan tolong kuatkan mereka semua. Terima kasih Bapa. Seluruh jemaat Mount Olive Family kami serahkan di dalam tangan-Mu. Mereka tetap ada di dalam sukacita Tuhan. Mereka tetap menjalin hubungan yang intim dengan Engkau, sehingga mereka tetap dapat bersyukur, bersukacita di dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Bapa. Kami sungguh sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan kami alaskan doa ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah yang berkelimpahan dari Allah Bapa kita, dan kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus nyata di dalam kehidupan saudara-saudara mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, ibadah selesai saudara. Sekalipun kita masih beribadah di rumah masing-masing, kiranya saudara tetap bersukacita di dalam Tuhan. Suatu kali nanti kita akan kembali bersama-sama lagi. Sekalipun pemerintah sudah mengizinkan, tetapi masih banyak persiapan yang harus kami lakukan. Dan juga kami masih melihat situasi, karena beberapa waktu lalu ada pemberkatan pernikahan di gereja di HKBP, ternyata akhirnya kena COVID. Ibu dari mempelai wanita meninggal dunia, kemudian mempelai wanita positif. Jadi kita lebih baik berhati-hati dahulu, agar supaya jangan sampai jemaat Mount Olive ada yang terpapar COVID. Semua jaga kebersihan, jaga keamanan lingkungan masing-masing. Jangan terlalu dekat dengan siapapun juga, kecuali yang di rumah ya. Kalau serumah ya dekat, namanya sama anak, masa enggak memeluk. Ya, itulah supaya kita tetap berjaga-jaga. Jangan kita berpikir udah aman, belum. Virus itu akan tetap ada. Dan kita juga berdoa supaya kalau bisa, kalau Tuhan mengizinkan, biar semua cepat berlalu dan bisa cepat ditemukan akan obat dari yang pas buat penyakit ini, agar supaya benar-benar
benar-benar bebas sekalipun kita nggak tahu juga ya kalau Tuhan izinkan masih terjadi seperti ini. Tetapi kita percaya apapun yang Tuhan izinkan untuk membawa kita, semakin kita boleh melekat erat dengan Tuhan. Dunia tidak ada yang dapat kita harapkan, hanya Tuhan yang dapat kita harapkan. Dan juga lewat kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan sumbangan juga bagi diakonia, bagi misi. Demikian juga bagi jemaat yang mempersembahkan persembahan untuk gereja. Biar Tuhan memberkati semuanya. Amin. Tuhan berkati dan selamat hari ini.